Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ingkang nomor kali dari bab ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Sab'atun, ada 7 orang, yudhilluhumullah, yang akan diberi naungan oleh Allah. Ada 7 orang yang akan diberi naungan, tempat berteduh atau yup-yupan, fi dhillihi, di dalam naungan Allah, yauma la dhilla, pada hari tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berteduh, illa dhilluhu, kecuali naungannya Allah, yaitu pada hari kiamat. Ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Pada hari tidak ada tempat berlindung, yaitu pada hari kiamat. Siapa 7 orang itu yang mendapatkan keutamaan ini? Satu, yaitu imamun adilun, imam yang adil, itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu mendapatkan keutamaan, yaitu diantaranya yang dijanjikan, yang disampaikan oleh Rasulullah ini, akan mendapatkan perlindungan. Pada hari tidak ada tempat berlindung kecuali perlindungan Allah. Dapat tempat berteduh, tidak ada tempat berteduh kecuali yang diberikan oleh Allah, yaitu pada hari kiamat. Nah, ini imam yang adil. Jadi imam itu, pemimpin itu istimewa. Tapi kalau adil, tapi kalau tidak adil, maka ya ancamannya berat. Karena memang imam itu, pemimpin itu bisa menentukan, bisa menyebabkan orang banyak sejahtera, atau juga sebaliknya, bisa mencelakakan banyak orang. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Wasyabun, dan seorang pemuda, orang yang masih muda, nasya'a fi ibadatillahi, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi masih muda tapi rajin ibadah, nah itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, semua yang ahli, yang rajin ibadah dicintai oleh Allah. Tapi kalau ada orang tua sekali kemudian dengan yang masih muda, itu lebih dicintai yang masih muda itu. Kenapa? Karena muda ini, remaja, pemuda ini kan masih kadang melihat ajal kematian kan masih panjang, seakan-akan begitu. Jadi waktunya bersenang-senang, tapi dia menyibukkan diri untuk ibadah. Ini yang lebih dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah tua, apalagi sudah penyakitan, nah ini kan ya sudah insaf. Tapi ini seorang pemuda
seorang pemuda, seorang remaja, seorang yang masih muda, masih kuat, tapi kemudian dia menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah, maka orang ini akan mendapatkan tempat berteduh pada hari yang tidak ada tempat berteduh, yaitu pada hari kiamat, apalagi di mahsyar ketika menghadapi hisab, menunggu penantian hisab ini, gak ada tempat berteduh. Pada saat yang sulit itulah ada orang-orang yang mendapatkan naungan khusus. Di antaranya adalah pemuda yang rajin ibadah. Yang berikutnya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Rajulun seseorang atau seorang laki-laki atau perempuan sama. Warajulun dan seseorang qalbuhu yang hatinya mu'allaqun bergantung bil masajidi di masjid-masjid. Ya, artinya orang yang rajin ibadah jamaah di masjid. Kenapa kok dibahasakan orang yang hatinya bergantung di masjid? Yaitu setiap saat menunggu, wah ini sudah mau duhur, ini sudah mau asar, jadi hatinya selalu ingin hadir di masjid. Maka berbahagialah yang sudah bisa istiqomah demikian, bisa menata hatinya dan rajin jamaah di masjid, karena ini termasuk kategori rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya ini tergantung di masjid, pikirkan masjid, ya ingin segera kembali ke masjid. Nah, ini termasuk keutamaannya adalah akan mendapatkan naungan dari Allah. Nah, ini biasanya kita kalau dilatih waktu seperti kalau ketika arba'in di Madinah, ya. Kalau waktu haji itu kan ada arba'in, 40 kali sholat jamaah di Masjid Nabawi. Nah, itu kan hati kita selalu, bahkan kalau masih bepergian, wah ini sudah jam sekian, harus segera kembali. Pagi begitu menjelang adzan sudah bergegas. Jadi itu gambaran orang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wa rajulani tahabba fillahi. Nah, ini yang terkait dengan bab ini adalah orang yang keempat ini. Wa rajulani, dan dua orang tahabba fillahi, yang saling mencintai karena Allah. Jadi cintanya semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu yang ingin didapatnya. Jadi cintanya adalah semata-mata karena Allah. Maka cinta semata-mata karena Allah ini akan saling memberi, saling membantu, saling memudahkan. Bukan yang karena cintanya karena mengambil keuntungan. Itu ijtama'a alaihi, dia berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dia berpisah karena Allah. Jadi kumpulnya ya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Jadi dua orang yang saling mencintai karena Allah, kumpulnya berpisahnya semata-mata karena Allah. Berkumpul bukan karena pekerjaannya
atau berpisah juga bukan karena sudah tidak cocok, tapi semata-mata karena Allah. Kumpulnya, ketemunya, berpisahnya karena Allah. Inilah orang yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Ini jadi kalau dikaitkan yang bab ini adalah kategori orang yang keempat, orang yang akan mendapatkan naungan yup-yupan di mahsyar di hari kiamat yang tidak ada tempat bernaung, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah. Wa rajulun ta'athu imra'atun. Yang kelima yaitu orang yang dirayu oleh seorang wanita. Ta'athu imra'atun. Orang yang sedang dirayu, digoda seorang wanita dzatu mansibin wa jamalin, yang kaya raya, yang cantik. Jadi kalau yang menggoda itu jelek kan mungkin wah ini gampang nolaknya. Tapi ini orang yang kaya raya, semua disiapkan, semua mungkin dimanjakan dengan hartanya, kemudian dia juga cantik. Nah ini ada godaan yang berat, tapi dia bisa menolaknya lah ini, maka pahalanya ya besar. Jadi al ajru bi qadri ta'ab, pahala itu ya sesuai dengan ukuran beratnya itu, beratnya godaan. Jadi kalau digoda atau dirayu seorang wanita, apalagi maksudnya dirayu untuk melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan dosa, tapi dia bisa menghindar, bisa menolaknya, padahal wanita itu adalah orang yang sangat kaya dan sangat cantik. Faqala, kemudian dia berkata, inni akhafullah, ini sesungguhnya aku akhafullah, takut kepada Allah. Jadi ya bayangannya misalnya seperti kalau dalam Al-Quran seperti Nabi Yusuf yang dirayu oleh Zulaikha. Zulaikha itu seorang wanita yang ya kaya, istrinya dia majikan, istri orang terkemuka, perdana menteri, penguasa, jadi istri pejabat tinggi negara, kaya raya, cantik. Tapi kemudian Nabi Yusuf ini yang hanya Nabi Yusuf yang bisa menolak dan berkata, inni akhafullah. Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Nah ini balasannya ya besar. Jadi kalau kita panjenengan punya kok digoda semacam ini, kemudian mampu menghadapi seperti itu, wah ini itu satu kartu masuk dapat kategori ini, yang akan dapat naungan dari Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Jadi itu yang menyebabkan orang jadi dicintai oleh Allah tadi, orang yang digoda atau bahkan tergoda tapi kemudian mau. Maka dalam hadis yang lain juga cerita orang yang menyebabkan doanya diijabah oleh Allah itu ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, kena longsor, gua ini tertutup, 3 orang. Nah ini kemudian dengan cara apa saja tidak bisa, kemudian dengan berdoa kepada Allah satu persatu 3 orang yang nanti bisa keluar dari segala kesulitan itu. Di antaranya yang satu itu adalah orang ini sangat tertarik kepada wanita. Ada seorang orang ini sangat tertarik kepada wanita, masih saudaranya,
dan dia sangat bernafsu ingin berzina dengannya. Jadi sudah dengan segala cara. Tapi kemudian ada kesempatan. Jadi ada kesempatan itu, ternyata kan wanita ini dalam kesulitan. Kemudian dia siap membantu. Kalau ini kebalikannya, yang kaya, yang perempuan laki-laki, dia siap membantu, tapi dengan syarat dia mau tidur dengannya walaupun sebentar saja. Akhirnya perempuan ini sudah terpaksa nuruti, tetapi begitu sudah ada kesempatan akan melakukan, dia kemudian bisa mengendalikan dirinya dan berkata, ini akhafullah, dan aku takut kepada Allah. Nah, maka kemudian doanya jadi mustajab. Nah, ini termasuk ini. Jadi orang itu sangat berhasrat, bahkan digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, godaannya berat tapi bisa menghindar. Maka inilah jaminannya. Beri naungan pada saat tidak ada tempat bernaung pada hari kiamat. Berikutnya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Wa rajulun, dan seorang laki-laki atau ya perempuan, tasaddaqa yang bersedekah, bi shadaqatin dengan satu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia merahasiakannya, hatta la ta'lama, sehingga tidak mengetahui, shimaluhu, tangan kanannya, tangan kirinya, matunfiku, apa yang dinafkahkan, yaminuhu, oleh tangan kanan. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang sedekah secara sirri, dengan tidak menampakkan. Jadi dia sedekahnya banyak atau memberikan sedekah tapi secara sembunyi-sembunyi, sehingga digambarkan tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Karena ada orang yang sedekah itu diumum-umumkan, ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Nah, yang lebih dicintai oleh Allah itu yang kita tampakkan. Walaupun diumumkan itu ya boleh, tidak ada larangan. Yang nggak boleh itu riya. Riya itu ingin mendapatkan pujian, penghargaan dari makhluk Allah, dari manusia. Tapi kalau ditunjukkan bareng-bareng berjamaah untuk memotivasi yang lain, nah itu boleh. Jadi sedekah atau berbuat baik ditampakkan dengan tujuan memotivasi yang lain, mengajak, nah itu boleh, bahkan ya ada fadilahnya. Tapi kalau misalnya bersedekah dengan yang tersembunyi, nah itu adalah pahala yang besar, yaitu diberi naungan pada saat tidak ada tempat bernaung. Jadi ya misalnya banyak, ada orang-orang yang mungkin tidak harus diumumkan, tidak harus dicatat, membiayai sekolahnya sekian anak yatim, beberapa sekolah itu ada. Jadi ada yang untuk ini biayanya dari saya, ini dari saya, bahkan untuk saat tertentu titipkan ya sekolahan atau tidak ada yang tahu. Nah ini kategorinya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, orang yang bersedekah secara rahasia, sampai gambarannya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maka kebalikannya ini, karena ini
Kalau ada sedekah tambahkan, atau mengungkit-ungkit berarti kan ditambahkan. Ada hal yang bisa menghilangkan pahala sedekah, di antaranya adalah riya, itu yang ingin diberi pujian orang lain. Yang kedua adalah ungkit-ungkit. Ungkit-ungkit ya bahasa tunda-tunda. Jadi tunda-tunda. Jadi kalau misalnya udah tunda, ingat dulu kamu saya misalnya, dengan tujuan untuk menyakiti ya orang yang diberi itu bisa menghilangkan pahala. Wa rajulun dzakarallahu ta'ala khaliyan fa fadat ainahu. Yang terakhir, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana saat itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berteduh, tapi ada orang yang dapat tempat berteduh khusus dari Allah, yaitu rajulun dzakarallah, seorang laki-laki atau perempuan yang senantiasa zikir kepada Allah, mengingat Allah, kholian, di tempat yang sepi atau yang menyendiri. Jadi ada orang-orang yang berkholwatinya bagus, senantiasa berzikir di tempat yang sepi atau tidak ada di keramaian. Fafadat ainahu, kemudian meneteskan air matanya. Karena banyak ada orang mungkin doa nangis-nangis depan umum, sorot kamera dikasihkan. Tapi ketika sendiri, ini yang lebih istimewa itu kalau kita bisa berzikir sendirian, dalam kesendirian berzikir sampai kemudian begitu menghayatinya meneteskan air mata. Maka tetesan air mata itu itulah yang menyebabkan akan munculnya rahmatnya Allah berupa naungan pada hari tidak ada tempat bernaung. Jadi orang yang begitu menghayati zikir kepada Allah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu dari 7 kelompok tadi. Imam yang adil, ya, jadi pemimpin, ya pemimpin keluarga. Kan setiap orang itu imam. Kemudian pemuda yang rajin ibadahnya, masih muda tapi sudah rajin ibadah. Biasanya muda kan foya-foya atau jauh dari ibadah. Kemudian orang yang hatinya selalu bergantung di masjid, rajin jamaah di masjid. Kemudian yang keempat yaitu 2 orang yang saling mengasihi, menyayangi semata-mata karena Allah. Yang kelima, orang yang dirayu, digoda atau bahkan tertarik kepada seorang wanita yang sangat cantik, kaya, dan kemudian diajak melakukan perbuatan dosa zina, tapi dia bisa menolaknya. Yang keenam yaitu orang yang sedekah secara sirri, secara tersembunyi. Dan yang ketujuh adalah orang yang berzikir kepada Allah, begitu menghayatinya, begitu khusyuknya saya meneteskan air mata. Ini 7 orang, mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 7 itu. Berikutnya hadis diriwayatkan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu